Dominic Szoboszlai telah mendarat di Liverpool untuk menuntaskan proses transfernya. The Reds telah setuju menebus nilai klausul pelepasan gelandang RB Leipzig tersebut. Diberitakan The Guardian, Liverpool mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 70 juta euro yang tertera di kontraknya pada Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023 malam waktu setempat. Dengan mengambil langkah itu, The Reds tak perlu masuk dalam negosiasi yang berlarut-larut. Klausul pelepasan itu diketahui hanya berlaku sampai akhir Juni. Lewat dari itu, harganya akan berbeda. Liverpool bergerak cepat agar pemain asal Hungaria itu tak dibajak klub lain. Seperti diketahui, Newcastle telah lama memburunya. Jika sudah menuntaskan tes medis dan menekan kontrak, maka ia akan segera diumumkan sebagai pemain baru Liverpool. Kedua klub telah berkoordinasi dengan saling bertukar dokumen yang diperlukan untuk meresmikan transfer ini. Manajer Liverpool Jurgen Klopp diketahui turun langsung berbicara lewat telepon dengan Szoboszlai untuk memuluskan kepindahan ke Anfield. Ia akan menjadi rekrutan kedua di sektor gelandang usai kedatangan Alexis Mac Allister pada bulan lalu. Cesar Azpilicueta menuju pintu keluar Chelsea, bukan ke Inter Milan seperti yang belakangan ramai diberitakan, melainkan ke Atletico Madrid. Inter sebelumnya dikabarkan mengincar Azpilicueta untuk menggantikan Milan Skriniar. Pekan lalu Nerazzurri diklaim sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Azpilicueta, namun kini Azpilicueta justru disebut menuju Atletico. Jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Atletico sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Azpilicueta juga sudah memberi lampu hijau. Atletico dan Azpilicueta menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun. Faktor keluarga disebut menjadi pembeda. Keluarga Azpilicueta ingin kembali ke Spanyol setelah 11 tahun di London. Kontrak Azpilicueta di Chelsea sebenarnya masih tersisa 1 tahun lagi. Namun, The Blues tak keberatan untuk melepas bek berusia 33 tahun itu secara cuma-cuma. Christian Pulisic sudah setuju untuk bergabung dengan AC Milan. Kini Rossoneri harus berunding soal harga dengan Chelsea untuk memuluskan transfer ini. Dilaporkan ESPN, Pulisic sudah hampir mencapai kesepakatan personal dengan Milan. Hanya kurang beberapa detail saja. Ia bahkan bersedia menerima pengurangan gaji dari yang ia terima di Chelsea, 13 juta pound per tahun, demi mewujudkan transfer ini. Hanya saja, Chelsea dan Milan belum sepakat soal harga. The Blues meminta 25 juta euro, sementara Il Diavolo Rosso hanya bersedia maksimal membayar 18 juta euro. Chelsea merasa Milan punya uang untuk menebus Pulisic dengan harga yang mereka tawarkan. Sebab jagoan Serie A itu baru saja melepas Sandro Tonali dengan harga mewah, sekitar 70 juta euro di luar bonus. Namun Rossoneri punya pertimbangan lain. Marcus Thuram jadi rekrutan baru Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Marcus Thuram mewujudkan mimpinya untuk main di Liga Italia. Inter mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Borussia Mönchengladbach tak diperpanjang. Nerazzurri mengikat Thuram dengan kontrak sampai 2028. Bermain di Serie A diakui Marcus Thuram merupakan mimpinya. Dia merasa seperti pulang ke rumah. Marcus Thuram memang punya ikatan spesial dengan Italia. Dia lahir di kota Parma saat ayahnya, Lilian Thuram, memperkuat Giallo Blu. Saya dulu nonton Serie A ketika masih kecil dan saya melihat begitu banyak juara. Datang ke Serie A buat saya seperti pulang ke rumah, ujar Marcus Thuram kepada situs resmi Inter. Penjualan Manchester United oleh keluarga Glazer belum juga temui titik akhir. Muncul kabar, salah satu hal yang bikin berlarut-larut adalah karena ada pepecahan di keluarga itu. Sudah sejak akhir tahun 2022 kemarin, keluarga Glazer menjual Manchester United. Para penawar sudah mengerucut kedua nama, yakni miliuner Qatar Sheikh Jassim dan orang kaya Inggris Sir Jim Ratcliffe. Apa daya, keluarga Glazer belum juga memberi jawaban. Meski, kedua penawar tersebut sudah berikan poin-poin yang menggoda. Sheikh Jassim siap lunasi hutang klub dan berani bayar 6 miliar pounds atau setara 112 triliun rupiah seperti yang diminta keluarga Glazer, tapi pihak Sheikh Jassim jadi pemilik saham tunggalmu. Sedangkan Sir Jim Ratcliffe cuma berani di angka 4-5 miliar pounds tapi hanya mau kuasai 50-60% saham klub. Dilansir dari media-media Inggris, muncul kabar ada perpecahan di keluarga Glazer. Sejak Malcolm Glazer membeli Manchester United di tahun 2005 dan dirinya meninggal di tahun 2014, 6 anaknya jadi para penerus. Mereka adalah Avram, Brian, Darcy, Edward, Joel dan Kevin.
Mendiang Malcolm memberikan saham yang rata kepada 6 anaknya itu dan berpesan untuk saling memberi rasa adil.